Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan judul Oleh Iman Dosa Kita Dibersihkan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar yang kami rasakan sepanjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 3 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Darah anak domba Allah yang tak bernoda itulah yang diyakini oleh orang percaya berguna dalam hati mereka. Melihat antitipe yang agung, kita dapat berkata, adalah Kristus yang telah mati yang bangkit kembali, dan bahkan berada di sebelah kanan Allah yang juga menjadi perantara bagi kita. Bersihkan aku dengan hisop, dan aku akan bersih. Basuhlah aku, dan aku akan lebih putih dari salju. Disalin dari buku Testimonies to Ministries, halaman 95. Putra Allah datang dengan sukarela untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan. Tidak ada kuk yang wajib dipikulnya, karena Dia bebas dan jauh di atas segala hukum. Para malaikat sebagai utusan Tuhan yang cerdas berada di bawah kewajiban untuk menaati hukum, dan tidak ada pengorbanan pribadi mereka yang bisa menebus kesalahan orang yang jatuh. Hanya Kristus yang bebas dari tuntutan hukum yang dapat melakukan penebusan manusia yang berdosa. Dia memiliki kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Darah Kristus berkhasiat, tetapi perlu diterapkan terus-menerus. Tuhan tidak ingin hamba-hambanya menggunakan sarana yang telah Dia percayakan kepada mereka hanya untuk kemuliaan-Nya. Tetapi Dia ingin agar mereka menguduskan diri mereka supaya dapat melakukan misinya. Disalin dari buku Testimonies jilid 4, halaman 120 sampai 122. Juru Selamat sedang menundukkan dirinya kepada mereka yang ditebus dengan darah-Nya, sambil berkata dengan kelembutan dan belas kasihan yang tidak terberikan, "Maukah engkau sembuh?" Ia menyuruh engkau bangkit berdiri dalam keadaan sehat dan penuh damai. Ia akan membebaskan tawanan yang terbelenggu oleh kelemahan dan kemalangan dan rantai dosa. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 207 sampai 208. Kita harus melatih iman yang hidup itu, yang dapat menebus kabut gelap, yang bagaikan dinding tebal, yang menghalangi kita dari terang sorga. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 124.
Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan, berkat, dan sukacita bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan penekanan, Putra Allah datang dengan sukarela untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan dan sukacita agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami teringat para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Mereka membutuhkan kekuatan kesehatan, hikmat sorga, dan juga roh kerendahan hati dalam pelayanan. Biarlah itu akan menjadi milik dan bahagian mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para panitia, para tukang dan juga material yang mereka gunakan agar mereka dapat mengerjakan kedua bangunan tersebut dapat selesai tepat pada waktunya. Kami menyerahkan khusus hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga menjadi milik dan bahagian mereka. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, lindungi mereka, pelihara mereka, hiburkan mereka, dan berikan sukacita di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, para mahasiswa, dosen di setiap lembaga pendidikan, hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Para pendengar yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.